satu energi negatif yang masuk akan berubah menjadi 10 kali energi positif yang bisa membangkitkan semangat kalian dan bisa mewujudkan mimpi kalian lebih cepat. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, pandangan, pencerahan, tutorial untuk kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, handal, dan berkah. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Pepito di channel kita Itu Mujigai. Di kesempatan kali ini Pepito ingin memberikan ilmu yang bisa membuat kalian itu dijauhkan dari yang namanya kebangkrutan. Ya teman-teman sekalian, kalau kalian itu seorang pengusaha, kalau kalian itu seorang karyawan, pekerja, itu tidak jauh dari yang namanya kebangkrutan. Yang kalian khawatirkan dan kalian takuti pasti kebangkrutan, ya, dimana kalian sudah tidak mempunyai simpanan lagi, dimana pengeluaran kalian lebih banyak daripada pemasukan kalian, atau kalian mengalami kondisi yang banyak amanah, banyak kewajiban atau hutang yang harus dipenuhi. Itu terjadi di perusahaan, itu terjadi di perorangan. Yang namanya kebangkrutan adalah di mana kita sudah tidak bisa menutupi lagi yang namanya kewajiban-kewajiban kita. Yang namanya pemasukan itu jauh lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, ya. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya kebangkrutan itu bisa dihindari, teman-teman sekalian. Jadi, dihindarinya adalah kalian tidak lari bila kalian bangkrut, tetapi kalian itu merubah visi kalian, ya, merubah fokus kalian bukan kepada kebangkrutannya, ya. Karena kebangkrutan itu hubungannya dengan kegagalan. Sedangkan kegagalan sendiri itu adalah hanya pengalaman gagal, ya, pengalaman yang kalian harus pelajari karena kalian telah melakukan sesuatu dan kalian gagal, ya. Jadi jangan kalian yakini, jangan dijadikan alasan kalau kalian itu adalah orang yang gagal, kalian adalah orang yang tidak bisa berhasil. Gagal sendiri itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda, teman-teman sekalian. Kenapa bisa tertunda? Karena kita itu belajar itu dari kegagalan. Kalau kita membuat usaha, kita membuat suatu rencana dan usaha atau rencana kita itu gagal, itu kita pelajari gagalnya itu kena apa, ya. Dan jangan kalian ulangi lagi kegagalan tersebut. Yang kalian lakukan adalah merencanakan ulang supaya kalian meminimalisir kegagalan sehingga kalian bisa berhasil. Makin lama kalian sering gagal, itu kalian akan dekat dengan keberhasilan. Itu teman-teman sekalian, itu dalam segala hal, ya. Itu dalam segala hal, mau dalam hal usaha, mencari jodoh, semualah, segala segi aspek kehidupan. Kalau kalian gagal, berarti kalian harus mencoba lagi. Itu saja. Ibadah nih, misalnya kalian melakukan amalan kalian gagal, coba lagi. Semakin kalian coba, semakin kalian sering melakukan kegagalan, ya, kalian melakukan usaha dan gagal, itu kalian akan dekat dengan keberhasilan. Coba kalian lihat kisah-kisah para pengusaha, mereka itu gagalnya banyak sekali, teman-teman sekalian, ya. Bangkrutnya itu banyak sekali, jatuh bangunnya itu banyak sekali, ganti-ganti usaha bisa, dan membuat usaha setelah itu hancur, langsung hancur, bangkrut. Itu mereka punya pengalaman-pengalaman itu, pengalaman yang out of the box, yang
seorang pemula ya itu tidak bisa menyamainya, karena pengalaman mereka itu sudah jauh melampaui kotak ya, kotak kepengejutan ya. Para pengusaha itu berani melakukan risiko, teman-teman sekalian ya. Para pengusaha itu berani gagal, berani bangkrut. Karena kenapa? Mereka akan bisa bangkit lagi. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi ilmu yang Pepito mau kasih ke kalian adalah, Pepito ingin memberikan ilmu sederhana untuk kalian itu lepas dari momok atau bayangan kebangkrutan ya, bayangan kegagalan, yaitu dengan apa? Kalian merubah fokus ya, jangan kalian takuti, tapi kalian pelajari, kalian dekati yang namanya kegagalan itu, kalian dekati yang namanya kebangkrutan itu ya, kalian terima, jangan kalian hindari. Karena kalau kalian bikin usaha itu resikonya adalah gagal atau bangkrut, itu aja ya. Kalau kalian juga mau melamar seseorang ya, melamar seseorang dan mau menemui mertua, itu juga kalian itu diterima atau tidak itu kan sama ya kan. Berhasil atau tidak, bangkrut atau gagal itu vibrasi rendah. Jadi kalian itu kalau misalnya kalian mengalami kegagalan ya, kalian misalnya belum diterima sama mertua, kalian itu harus tetap berusaha, tetap fokus ke gambaran positif kalau kalian itu sudah dekat dengan keberhasilan. Jadi ubah mindset gagal, mindset bangkrut itu kalian ubah menjadi dekat dengan keberhasilan. Itu saja teman-teman sekalian. Dan itu adalah ilmu sederhana yang bisa kalian praktekkan ya. Itu hanya dari segi bahasa yang sangat sederhana sekali, tetapi bisa merubah mindset kalian, merubah gaya pikir kalian ya, sehingga kalian bervibrasi tinggi ya. Jadi kalian tidak takut berusaha, kalian tidak takut gagal, kalian tidak takut bangkrut. Karena apa? Setiap kegagalan, setiap kebangkrutan itu kalian sudah dekat dengan keberhasilan. Wah, ini kan, ini ilmu out of the box. Ini berbeda dengan pandangan orang lain ya, pandangan orang awam ya. Untuk kalian menjadi manifestor yang handal, kalian harus pelajari kebangkrutan itu, karena kebangkrutan, kegagalan itu merupakan titik lemah kalian. Nah, titik lemah itu kalian pelajari. Jadi kalau kalian sudah menemukan titik lemah kalian, kalian sudah menemukan masalah diri kalian yang harus kalian tutupi atau harus kalian tingkatkan. Jadi misalnya begini, kalau kalian gagalnya itu dalam hal memanage, mengatur keluar masuk keuangan, ya itu kalian harus pelajari, kalian harus lebih fokus kepada fokus memanage itu ya. Kalau kalian secara produk bagus, kalian secara marketing bagus, tetapi manage itu jelek, kalian mungkin gagal dalam hal memanage, bangkrut gara-gara keluar masuk uang itu tidak sama. Itu kalian harus fokus ke arah situ. Kalian bikin lagi aja, start dari nol lagi ya, start dari awal lagi, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Seperti kalian main game, kalau kalian main game, kalian gagal di level 2 atau level 3, lanjut ke level 1 lagi aja nggak apa-apa ya. Makin lama kalian makin akan menjadi ahli memainkan game dalam kehidupan kalian ya. Jadi kalian bisa menaklukkan permainan kehidupan kalian ya. Kehidupan ini seperti permainan teman-teman sekalian ya. Jangan mudah sakit hati karena gagal, jangan mudah kecewa, karena hal-hal tersebut itu akan menghancurkan kalian, akan merendahkan vibrasi kalian ya. Kalian tidak bisa mewujudkan apa-apa, dan kalian seorang manifestor itu tidak ada kata gagal ya, yang ada mendekati keberhasilan ya. Teman-teman sekalian, mulai sekarang hindari ketakutan kalian akan kegagalan, hindari ketakutan kalian akan kebangkrutan ya.
Jangan mudah menjadi orang yang kecewa akan sesuatu bila tidak sesuai dengan harapan kalian, karena begini, kalian berharap itu memang ada keadaan tidak sesuai dengan harapan kalian, tetapi kalian jangan mudah kecewa, kalian jangan mudah mutung. Mutung itu sudah vibrasinya rendah dan kalian tidak akan bisa mewujudkan apa-apa. Itu sudah stuck, itu sudah harga mati, kalian tidak bisa mewujudkan apa-apa. Tetapi bila kalian tetap berpandangan positif, fokus pada keberhasilan, kalau kegagalan, kebangkrutan, kekecewaan itu adalah sesuatu yang dekat dengan keberhasilan, dengan kekayaan, itu kalian akan melompat menuju yang kalian pikirkan, yaitu apa? Keberhasilan. Nggak tahu, tiba-tiba mungkin ya, ini contoh, misalnya kalian dikecewakan oleh seseorang ya, tentang hal keuangan atau apapun itu. Nah, pada saat kalian tidak kecewa, kalian itu pasrah dan mengikhlaskan ya, kalian tuh fokus pada perkembangan, akhirnya kalian itu diganti, bisa diganti itu teman-teman sekalian ya. Kekecewaan kalian itu akan segera sirna. Karena apa? Kalian tidak fokus kepada kekecewaan. Memang karena kalian dikecewakan mungkin oleh teman dekat sendiri ya, teman kerja sendiri, tetapi jangan fokus pada itu. Jangan fokus pada kekecewaan yang membuat kalian sakit hati, setelah itu memusuhi semuanya. Jangan, ikhlaskan aja. Memang kalian sadari ya, manusia itu seperti itu ya. Pepito sudah menjelaskan di video-video kemarin ya. Manusia itu susah ditebak, dia itu multi layer. Jadi kalian tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi kalian bisa kendalikan pikiran kalian sendiri. Kalian bisa mengendalikan emosi kalian sendiri untuk kalian lebih toleransi dan lebih mengerti keadaan, sehingga apa? Vibrasi positif itu lari ke kalian, rezeki itu lari ke kalian. Itu adalah bahan bakar untuk kalian mewujudkan keinginan kalian menjadi seorang manifestor. Ingat, kalian rubah energi negatif yang masuk ke dalam diri kalian, yaitu apa? Pengalaman bangkrut, pengalaman gagal, dikecewakan, kalian rubah menjadi energi positif. Bagaimana caranya? Nafas, ya, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Ya, kalian lakukan itu hitungan ganjil 3, 5, 7, 9 sampai kalian itu bisa mengeluarkan semua hawa negatif ya, hawa-hawa rendah yang dihadirkan dari rasa kecewa, sakit hati, gagal, bangkrut, takut. Itu kalian serap energi negatif itu, kalian berani, kalian serap, nggak kalian jauhi, kalian tidak lari dari energi-energi itu, tetapi kalian serap dan kalian rubah menjadi bahan bakar untuk energi positif kalian. Jadi apa? Satu energi negatif yang masuk akan berubah menjadi 10 kali energi positif yang bisa membangkitkan semangat kalian dan bisa mewujudkan mimpi kalian lebih cepat, bisa mewujudkan keinginan kalian lebih cepat, dan bisa menuntun kalian kepada keberhasilan lebih cepat. Oke teman-teman sekalian, itu saja ilmu sederhana yang Pepito ingin bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan ilmu ini sederhana tetapi bervibrasi tinggi dan bisa memberikan pencerahan kepada kalian, solusi kepada kalian, supaya kalian menjadi insan yang bervibrasi tinggi ya, sukses dalam berkarya, dan kalian bisa juga menginspirasi banyak orang ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito ucapkan terima kasih.